Halo sobat bonsai dimanapun berada. Di sini ada sebuah bahan bonsai loa. Bahan bonsai loa ini umurnya sudah hampir 3 tahun, tapi hanya dipelihara di dalam pot. Nah, untuk perakarannya cukup bagus. Di berbagai sisi sudah ada perakaran. Nah, untuk konsep dari bahan bonsai loa ini bergaya cokan atau formal. Nah, mungkin untuk perpecahan cabang pertamanya ini masih agak jauh, tapi kedepannya seiring pembesaran batang utamanya ini, nanti batang utamanya membesar, maka anggap saja sampai di sini pembesarannya, maka untuk cabangnya ini akan memendek. Nah, ini teman-teman bisa lihat, dulunya ini adalah cabang, ini kambiumnya, ini pertemuan kambiumnya masih kelihatan. Dulunya cabangnya dari sini, kemudian batangnya membesar, ini disamarkan menjadi batang. Nah, teman-teman bisa lihat untuk posisi percabangannya saya biarkan secara natural pertumbuhannya. Ini murni titik tumbuhnya secara alami. Karena untuk bahan bonsai bergaya tegak seperti ini, kita susah melakukan penahapan batang. Nah, untuk membuat pengerucutan seperti ini, agar batangnya mau ngerucut tanpa melalui tahapan, kita siasati dengan pertumbuhan di cabang pertamanya kita sering loskan, sedangkan untuk pertumbuhan di mahkotanya kita sering pruning. Untuk cabang-cabang di mahkotanya, maka pengepenannya otomatis terbentuk. Nah, untuk bahan bonsai loa ini adalah hasil dari cabutan anakan sebesar rokok. Nah, untuk mendapatkan perakaran keliling seperti ini, kalau dari cabutan biasanya susah. Itu bisa kita siasati dengan memangkas akar tunggalnya. Kemudian kedepannya akan muncul akar baru, di kulit-kulit kambiumnya itu akan muncul akar-akar baru. Nah, sekarang kita lihat tampak jauhnya dari bahan bonsai loa ini. Untuk perkembangan dari bahan bonsai loa ini cukup subur. Untuk media di sini saya menggunakan kebanyakan pasir kali. Untuk pemeliharaan di awalnya saya menggunakan media kotoran kambing halus. Kemudian untuk pupuk saya menggunakan pupuk slow release. Nah, pertumbuhannya sangat rimbun. Untuk menjaga pengepenannya, untuk pucuk-pucuknya itu lebih sering saya lakukan pemangkasan. Kemudian untuk cabang-cabang di bawahnya kita biarkan memanjang, maka otomatis pengepenan dari batang utamanya akan terjaga atau terbentuk. Nah, untuk sementara memang untuk perpecahan cabangnya masih agak jauh karena batangnya masih kecil. Nanti setelah batang utamanya membesar, maka untuk perpecahan percabangannya saya perkirakan sudah cukup
proporsional. Apalagi nanti kalau cabang-cabangnya sudah membesar, maka kedepannya akan semakin proporsional. Oke, sekarang kita lihat dari arah keliling. Untuk perakaran cukup bagus. Kebanyakan bahan bonsai loa ini atau bahan bonsai loa saya, kebanyakan akarnya cukup merata kelilingnya. Pertumbuhannya maksud saya cukup merata di sekeliling batangnya ada akar. Nanti akan saya tunjukkan akar-akar dari bahan bonsai loa yang lain. Nah, ini adalah penampakan dari belakangnya. Untuk percabangannya ini saya tidak rencanakan pertumbuhannya. Ini memang asli bawaan dari titik tunas aslinya. Maksud saya, dari awal saya dapatkan memang titik tunasnya seperti ini. Nah, untuk besarnya, kemungkinan untuk lingkar batang sudah sekitar 40 sentian. Nah, kalau perakaran saya rasa masih terlalu kebanyakan, makanya karakter akarnya kurang kokoh. Ini kedepannya akan menyatu menjadi bongol. Oke, sekarang kita lihat dari tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depan yang saya rencanakan. Untuk percabangannya tidak ada yang ke depan. Dulunya cuma ada cabang di sini yang menuju ke depan di sini, tapi sudah saya pangkas. Kemudian untuk di sini juga dulunya ada titik tumbuh, tapi pertumbuhannya kerdil, jadi mati jadinya. Oke, sekarang akan saya tunjukkan bahan bonsai yang lain. Nah, di sini juga ada bahan loa yang perakarannya juga cukup bagus. Untuk bahan bonsai loa ini saya lakukan pergantian media sekitar 2 minggu yang lalu. Saya lakukan pencucian akar, kemudian untuk medianya saya gunakan hanya pasir kali. Untuk pupuknya saya gunakan pupuk slow release. Mungkin untuk kedepannya bahan bonsai loa ini akan menjadi twin trunk. Untuk cabang ini kemungkinan akan besar, akan saya besarkan agar kedepannya bisa saya bangun semi mahkota di sini. Untuk bahan bonsai loa ini baru perkembangannya seperti ini karena saya lakukan pergantian media pencucian akar. Oke, sekarang akan saya tutup lagi dengan sisa-sisa genteng karena di sini banyak sekali ada ternak ayam. Oke, demikian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.